Saat ini saya berada di lokasi gedung terpadu yang mangkrak. Banyak cerita miring terkait dengan gedung terpadu yang pembangunannya tidak pernah selesai. Kira-kira ada info apa saja yang bisa kita kuak dari gedung terpadu ini? Mari kita ikuti penelusuran kami ke sana. Sebelumnya jalur ini adalah jalur sempit menuju dari jalan arah Sikempol. Di sebelah timur ada jalur sempit yang menuju ke arah gedung ini. Namun rupanya ini sedang ada apa ya, mungkin rencana pembangunan ulang atau apa, saya belum begitu tahu. Manja. Iya, manja. Aku pengen takon soal iki ya, Mas. Gedung iki kan wis suwe ya. Anggaran sing bocah-bocah nang manggar pada ini sambil. Ya ora mesti esuk awan sore ya ana, kok sih kan bengi. Pada nganu obat kaya. Ya ana sing pada nganu ki obat, ana sing pada demenan. Demenan gawa pasangan-pasangan. Iya. Sing mendem kok kenemen. Itu akeh nemen. Cara mendem pada ana sing ngene komik. Komik ya. Oh, komik ya, botol-botol wis remukane cai kabeh. Anggarannya rombongan apa aneh sejak kapal mesti. Ya arep pasti ana sing pasane iki nutup pasti rombongan. Tapi arep demenan kan kadang ngene nang motor. Umur-umuran pira sing pada ngene? Ora mesti kabeh. Ora sing enom, ora sing rada tua ya apa apa. Ana sing main tua. Ana demenan toh. Terus pada desepin nang ndi? Ya apa nih lebar ada sing para gondeng tiang-tiang. Ana sing para ngisor. Awannya pada banyak kasih. Akeh awan. Biasanya awan pada loro-loroan kene. Kaya orang mengenal adab. Wong saiki mulane gawe kena kaya iki kan asline rusak nemen. Yakin asli temenan. Di sini wong pada ayo wedok kotor malah. Wis mendem-mendem ya pada gawane waduh sing meteng nang kene rusak nemen. Sing bocah pada sekolah ya demenan meteng terjadi nemen kene wis. Oh, lu nang kene ya pangkalane tempat sih. Non terkenal kayak bu ya. Iya. Lah kasih ngusir, sing satpol mbak. Ya anak tanda, cuman kan wong wis pegaweane ya kene bocah ta. Ya wong demenan kan ora urut sledore. Pada wong operasi tenengan operasi terus. Oh gitu. Ana operasi. Biasanya pada demenan kene jam pira, Mas? Ora mesti. Ora mesti. Esuk ana awan. Esuk ya ana awan ya ana sore ana. Oh, lah petani kene orang gusam. Ya wis dilawungi cuman kan angel. Angel wong kaya kowe angel kudune ning ora sing pemerintah. Umur pira biasanya wis pada nang kene? Bocah-bocah umur pira, Mas? Kabeh rata. Ora kalangan SMP, bocah bawah, menengah, tua ya ana, ora demenan. Demenane kayaknya mau pasaran tok apa melakukan hubungan sih? Kabeh wong wak sing menangi menangi ping-pingiran kene, menangi ping pindho nang kene. Lagi apa? Lagi melakukan hubungan. Iya, bocah demenan. Agar mungkin ora mungkin anu nang mesti nang omah lah. Mulane nang wadon asli nang mesti nang omah. Orang mungkin nang. Berarti posisinya waktu kowe pribe sampeyan perlu menangi pakaian di sopot. Gawe sih sore, nyon kadang kok sore. Waktu menangi bocah kondisi pakaian ora. Cuma kan celanane tok sing didudari.
Pesone dicari. diculi lah ngono. Iya. Ora kabeh. Tuli nang pinggiran ngono. Oh ning lantai loro, sing akeh teng lantai loro. Lantai loro ya sing ora katon ya. Iya, akeh lantai loro. Terus kayak komik akhirnya memang bisa mendem komik ning kene, Mas. apa ora mendem. Mendem komik ya. Mendem komik. Pasti ngobat ana. Ya ambo, pastine nang ana lah. Anu ya, Kok pasane mendem kaya kowe ora mungkin. biasanya rombongan tuh mendem-mendem ngene. Ya nek sing rombongan ari mendem tak rombongan, tapi harga kuat kan akeh pribadi. Iya, dak dewek. Tapi sering menolong ya. Sering wah wis akeh lah terjadi. Berarti esuk sore awan bengi. Esuk sore esuk awan. Hitungane kaya base camp, hitungane wis kaya nggo tempat sing ora bener kan wis ngene. Ya ning go refreshing tok pariwisata ta ora masalah, Iya, tapi nggo foto-foto ya. Itu kan lingkungannya melu kotor. Iya. Ya kowe ora bener kan tuh iki sini penyakit to. Tanjuri kayak gue ya. Ya ke dampaknya kan aja ngejoge. Oh kan wong tahun itu ora ngusir cuman kan arane wong kaya kowe ya diusir piye. Angel ya Mas ya. Angel lah ora akut ning ora sing ana utusan sing pemerintah klambi. Sampeyan kepengine kepiye sih maksudnya gedung iki mesti diawasi terus apa piye? Apa dibongkar bae? Ya asline ta luwih apik ya didandani tulik endah jangkau tempat kaya kowe. Kaya ini kayak gue ya. Difungsikan. Arane endah supaya anak-anak kanggone anak gunane ya. Dene kan ora kambangane ora anu ning lingkungan menah ora gawekna tempat kotor-kotor ya kowe ya. Dua apik kan digawe apa kepriben ya kowe. Carane apa ditenggone ana sing manggoni pihak pemerintah apa priben arane ana nggo jaga lah kampangane. Dene kan orang tempat maksiat ya kotor-kotor kaya kowe. Akhirnya gaji hotel gratis ya. Ya kowe, akhirnya kan ya kowe Hotel ya. gratis ya. Ya wis Mas, matur nuwun ya. Ya wis. Infone ya. Inilah gedung terpadu yang sedianya gedung ini adalah sebagai kantor terpadu milik pemerintah Kabupaten Brebes. Gedung ini dibangun pada awal pembangunan pada tanggal 27 Agustus 2008 dengan menelan anggaran 7 miliar 200 jutaan. Namun sayangnya pembangunan ini tak pernah selesai karena ada kondisi konstruksi yang mengalami kemiringan sehingga gedung ini baru dibangun sekitar 3 lantai dari 2 lantai yang direncanakan itu sudah dihentikan oleh pihak aparat yang berwajib. Mari kita telusuri beberapa titik di gedung ini. Apa sih efek negatif dari terbengkalainya gedung milik Pemkab ini? Salah satunya adalah tempat ini dijadikan tempat yang nyaman bagi sebagian kaum muda yang ingin mereka istilahnya ingin mabuk dan lain-lain di sini dengan menggunakan yang terkenal bagi kaum muda ini adalah komiks ya. Komiks itu sejenis obat batuk yang dikonsumsi oleh mereka beberapa bungkus kemudian ada daya mabuk bagi yang mengkonsumsi melebihi dosis yang ada. Ini terbukti banyak sekali bungkusan-bungkusan komik di sini yang tercecer ya. Inilah salah satu bukti. Nah, ini semuanya adalah komik sini. Ini komik. Banyak sekali di sini ditemukan komik. Jadi memang benar adanya informasi dari masyarakat bahwa di sini ini sebagai tempat yang nyaman untuk mabuk bagi kaum muda di sekitar sini.
kegiatan mengkonsumsi komik untuk bisa memabukkan ini sepertinya sudah berlangsung lama, mengingat gedung ini mangkrak sudah sekitar 12 tahun ya, sampai tahun 2020 ini. Dan inilah bukti bahwa bekas-bekas bungkusan komik yang mereka kumpulkan, mereka buang ke salah satu lubang yang ada di sini, yang mereka buang di sini, dan semuanya merek komik, obat batuk komik. Ini ada lagi ya, ini cukup banyak sekali, dan kita sangat prihatin sekali ya dengan kondisi seperti ini. Gedung yang seharusnya bisa menjadi semacam ikon bagi Kabupaten Brebes ini, gedung lantai 7, namun nyatanya hanya dibangun 3 lantai dan tidak pernah selesai. Dan ini kemudian yang digunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif, baik itu untuk mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, bahkan untuk untuk melakukan adegan kegiatan mesum di sini. Saat ini saya berada di lantai 2 di gedung mangkrak kantor terpadu ini, dan perlu diketahui bahwa memang rencananya kantor ini sedianya akan digunakan sebagai kantor kegiatan pemerintah Kabupaten Brebes atau kantor bupati, di mana ruang-ruang ini sedianya akan dijadikan menjadi beberapa SKPD atau beberapa ruangan bagi bagian-bagian di kantor sekretariat daerah atau kantor setja ya. Namun beginilah bahwa cita-cita itu tidak pernah terwujud, dan kantor bupati maupun kantor sekretariat daerah masih tetap berada di Jalan Diponegoro, karena proyek ini tidak pernah selesai sampai hari ini. Dan ini kita sangat menyayangkan sekali. Ada duit yang terbuang sekitar 7,2 miliar rupiah. Yang tentunya duit itu adalah bersumber dari APBD Kabupaten Brebes pada tahun 2008. Kalau kita sedikit mengingat pada tahun itu, 12 tahun yang silam, bahwa persoalan tidak selesainya pembangunan kantor terpadu ini, ya ini karena saat itu dari pihak Pemda maupun dari pihak kontraktor yang menggarap gedung ini memaksa menggunakan satu sistem konstruksi, kalau nggak salah yang dinamakan dengan sistem sarang laba-laba. Padahal saat itu sistem konstruksi tersebut belum begitu dikenal atau belum begitu bisa dijamin ya. Namun oleh pihak Pemda Kabupaten Brebes yang waktu itu bekerja sama dengan kontraktor yang menggarap gedung ini menggunakan sistem ini, dan ternyata memang sistem tersebut tidak sarang laba-laba ini tidak cocok untuk kondisi atau struktur tanah di wilayah ini, sehingga gedung ini oleh para ahli diteliti dan mengalami kemiringan, atau seandainya dipaksakan kemudian gedung ini dibangun sampai ke lantai 7, yang terjadi adalah bisa saja gedung ini akan sangat berbahaya atau bisa ambruk atau apalah. Nah, inilah yang kemudian kita menyayangkan bahwa tidak ada kajian yang seksama untuk bisa menerapkan sebuah sistem di sini, sehingga
ternyata konstruksi yang disebut sarang laba-laba ini ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hasilnya nol ya untuk pembangunan di kantor terpadu ini. Saat ini saya sudah berada di lantai 3 ya, dari gedung yang tidak pernah selesai ini atau gedung mangkrak ini. Dari sini kita bisa menyaksikan hamparan lahan pertanian bawang merah ya yang sedang ditanam oleh para petani kita. Dan gedung ini bagi yang belum tahu berada di kawasan Desa Pagejugan. Persisnya di jalur antara Islamic Center menuju ke arah Sigempol. Jadi kalau Anda menuju Sigempol dari arah Islamic Center, di sebelah timur jalan utama Anda bisa melihat dari kejauhan gedung mangkrak ini. Baik, demikian tadi penelusuran saya di gedung mangkrak yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik, bahwa Brebes ada gedung mangkrak yang menelan anggaran sampai 7,2 miliar rupiah dan sudah 12 tahun berlalu gedung ini tidak pernah terselesaikan. Duit masyarakat hilang, duit masyarakat melalui APBD hilang, dan kita tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab secara moral terkait ketidakrampungan pembangunan ini. Demikian penelusuran kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan kegiatan kami yang lain.